Gimana kabarnya anak-anak hari ini ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin. Belajar kita berada dalam diri masing-masing mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siti Nurhayati. Siti Nurhayati. Ya. Kenapa Siti? Sakit terus? Ada lagi? Alim. Terus Alim. Alim kenapa? Sakit. Alim sakit ya. Terus? Denia. Sama Denia. Denia kenapa Denia? Sakit. Oke. Berarti 3 orang ya yang tidak masuk ya. Ya, anak kita doakan semoga Alim, Denia dan Siti segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita. Ada yang masih ingat anak-anak pelajaran kemarin itu tentang apa ya? Silakan Siti. Dampak positif globalisasi. Tentang dampak positif globalisasi. Betul, bukan positif. Kita kemarin sudah belajar tentang manfaat dari globalisasi. Dampak positifnya ada berapa ya? 7. Ada 7, betul. Apa aja? Ya, silakan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Berkembangnya iptek, betul. meningkatnya efektivitas dan efisiensi, Betul. perekonomian suatu negara semakin meningkat, Betul. meningkatnya taraf hidup masyarakat, Betul. komunikasi semakin cepat dan mudah, Oke. perkembangan dunia pariwisata, Oke. dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Mantap, ada 7 bukan. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang manfaat dari globalisasi ya, di mana globalisasi itu memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan kita sebagai manusia di era sekarang ini. Nah, teman-teman itu, tapi selain memberikan manfaat yang baik, ternyata globalisasi itu juga memberikan dampak yang tidak baik. Nah, apa ya? Nanti kita akan belajar. Kalian harus belajar ini, mempelajari materi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena materi ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Ya, di tengah arus globalisasi dunia sekarang ini, ternyata kalian itu harus mampu mengurangi dampak negatifnya. Nah, apa aja dampak negatifnya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, oke. Karena sebelum itu, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk yang pertama menganalisis dampak negatif globalisasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja dengan baik. Kemudian menganalisis solusi pemecahan masalah terkait pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja dengan bahasa sendiri, serta mampu mengkomunikasikan analisis solusi pemecahan masalah terkait pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja dengan percaya diri. Nah, nanti kita belajarnya seperti biasa. Bapak akan bagikan kelompok, kalian akan berkelompok mendiskusikan permasalahan, ya. Bapak akan berikan video, gambar, kalian amati, kalian tanggapi. Kemudian setelah itu Bapak akan bagikan LKPD dan kalian diskusikan alternatif pemecahan masalah yang ada di LKPD. Paham? Oke, semangat pagi. Pagi, cepat semangat, tetap sehat, luar biasa, yes. Pada lesu, sekali lagi semangat pagi. Pagi, tetap semangat, tetap sehat, luar biasa, yes. Tepuk malam. Oke, masih ada ingat. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja
mulai pembelajaran hari ini. Ya. Nah, anak-anak, ini adalah materi yang kita pelajari, yaitu tentang dampak negatif globalisasi. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu ini gambar apa ya? Dunia. Dunia, betul-betul. Gambar dunia. Kira-kira dunianya apa ya maksud dari gambar ini? Silakan Pak. Dunia berada di genggaman kita. Nah, betul. Tepuk tangan dong buat itu. Jadi dengan kita mempelajari globalisasi, dengan adanya globalisasi, anak-anak, dunia itu seakan-akan ada di genggaman tangan kita. Ya, apa-apa sekarang bisa kita lihat melalui Internet. internet. Oke. Nah, kita balikan lagi gambar ini, anak-anak. Tahu ada gambar apa ini? Ada dua gambar ya. Gambar yang pertama ini adalah dampak positif. Apa ini gambar apa ini? Dampak positif globalisasi, betul. Melalui komputer Bisa berkomunikasi kita bisa berkomunikasi dengan yang jauh. Ya, sekarang komunikasi tidak perlu bertatap muka secara langsung. Nah, ada gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa ya? dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif globalisasi. Gambar apa sih ini? Anak pang. Iya, benar ya? Tahu ada nggak di sekitar kita? Ada. Sesuai nggak dengan budaya kita? Tidak. Nah, berarti anak dengan adanya globalisasi ternyata juga membawa dampak yang tidak baik. Yaitu contohnya adalah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita itu ditiru oleh bangsa kita sendiri. Ya, oke. Sekarang Bapak akan putarkan video, ya. Kalian amati. Oke? Siap? Oke, kita lihat video berikut ini. Tindakan asumsi di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan mudahnya akses melihat pornografi. Di hasil penelusuran berita satu mengungkap hingga saat ini akses pornografi dengan mudah diakses di warung internet. Masyarakat dikejutkan dengan beredarnya video pelajar SMP Jakarta yang melakukan adegan mesum. Adegan itu dilakukan dan direkam secara terang-terangan oleh rekan mereka. Dorongan membuat mesum dan merekamnya menggunakan gadget oleh pelajar akibat mudahnya pelajar mengakses pornografi. Salah satunya lewat warung internet atau warnet. Penelusuran tim berita satu menemukan pelajar bebas melihat foto-foto dan video porno di salah satu warnet di Jakarta. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan faktor utama penyebab maraknya praktik asusila di kalangan pelajar adalah akses teknologi. Beberapa negara menerapkan pembatasan akses internet seperti di Cina, Singapura, dan beberapa negara maju lainnya. Namun di Indonesia, selain masih bebas, minim pendidikan bagaimana mengakses teknologi secara sehat. Makanya sasaran industri Blok sekarang ini itu adalah Indonesia, karena Indonesia itu hampir 60% itu dengan teknologi. Yang hanya 45 juta itu adalah yang membuka sistem Indonesia. Karena kita tidak artinya tidak siap untuk Selain warnet, pelajar pun dapat mengakses konten pornografi melalui gadget pribadi, baik itu melalui situs tertentu maupun melalui tawaran aplikasi. Seorang pelajar, Doni, bukan nama sebenarnya, mengaku pertama kali melihat video porno melalui warnet internet. Baru ini sih itu juga diajak teman sih Mbak, jadi penasaran gitu bareng-bareng maksudnya di warnet. Memberikan pendidikan seks setelah remaja, apalagi setelah ada masalah, tidak tepat. Karena remaja memiliki energi meluap yang perlu disalurkan. Terjadinya remaja pada lubang seksualitas diakibatkan kegagalan orang dewasa mencegah dan memberikan informasi yang tepat serta terbuka kepada anak. Anggia Kusumawardaya, Darmawan, Berita 1, Jakarta.
Nah, kalian sudah lihat videonya ya? Sudah. Oke, kalau sudah lihat, kira-kira ada video tentang apa tadi? Tentang pornografi. Benar ya? Benar. Dilihat oleh para Siswa. mahasiswa SMP kalian. Menurut kalian ini bagus nggak? Mengapa mereka bisa melakukan itu? Silakan, Diva. Karena bebasnya akses internet. Karena bebasnya akses internet, tidak terbatas. Terus ujung-ujungnya apa? Kalau melihat seperti itu, bisa-bisa mereka akan meniru. Baik nggak? Tidak. Nah, kalian jangan sampai melakukan hal itu. Karena apa? Karena masa depan kalian itu masih Panjang. ya, jangan sampai kalian melakukan itu. Oke, tahu anak-anak, jadi globalisasi itu selain mengakibatkan dampak positif ya, manfaatnya kita rasakan, ternyata juga membawa dampak yang negatif yang harus kita hindari. Nah, apa saja dampak negatifnya? Nah, nanti kita akan pelajari. Bapak akan memberikan LKPD ya. Kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Setelah itu nanti kalian komunikasi. Oke? Ini LKPD-nya Bapak bagikan ya. Udah ya, udah kebagian semua ya. Oke, kalau sudah, nanti akan kalau ada pertanyaan nanti Bapak akan keliling di kelompok kalian masing-masing. Silakan, ini sekarang kalian diskusikan. Oke, silakan boleh. Sudah dibagi ya tugasnya ya. Yang pertama kita dulu aja. Nanti kalau ada yang nanti bisa nanti kalian diskusi. Oke? Bisa baca tentang ini aja dulu. Pertama itu di apa ya, tentang ini dulu, tentang
dampak negatif ini apa aja, ini dicari tahu organisasi itu apa, boleh kalau bisa supaya lebih ya. Nah, setelah itu di sini ada kasus nih, di sini ada pembahasan moral, di sini nanti dibaca, setelah dibaca kalian masuk penyebabnya apa, dan kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu supaya kita itu tidak seperti yang menjadi amin. Ini bisa dibagi-bagi supaya kayak cerita tadi gimana ada yang jadi yang pertama kalian kan ini ada yang pertama itu harus dicari tahu dulu tentang dampak negatif globalisasi apa aja. Kalau bisa cari tahu sifat contohnya supaya lebih kemudian setelah itu ada kalian tentang penyebabnya kok bisa sih terjadi hal itu, kemudian kita gimana caranya supaya itu oke, paham ya? Nanti kalau ada kalian diskusikan dulu, kalau udah bisa kalian diskusikan. Terima kasih ya. Kemudian yang kedua ini gimana sih globalisasi bisa atau bagaimana penyebabnya kok bisa terjadi masalah di Indonesia. Kemudian yang ketiga gimana sih solusinya supaya hal ini tidak terjadi sama anak ya. Oke, ya. Nah, waktu mengerjakan LKPD ini 20 menit ya. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya tinggal sekitar 4 menit lagi ya. Oke, sedikit lagi ya, karena waktunya ya.
Nah, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita saatnya untuk mengkomunikasikan ya hasil diskusi kalian. Nah, oke, silakan duduknya menghadap ke sini semuanya. Ayo. Sudah masuk ke sini. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan komunikasikan ya hasil diskusi kalian. Nanti untuk yang pertama itu akan dibahas atau dikomunikasikan oleh kelompok 1 tentang dampak negatif globalisasi, westernisasi dan demoralisasi. Silakan kelompok 1. Westernisasi lunturnya jiwa dan jati diri bangsa, menunjukkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Gaya hidup yang bersifat konsumtif meniru budaya barat. Jadi westernisasi itu adalah intinya meniru budaya barat. Tepuk tangan dong buat saya. Oke, ada yang berbeda jawabannya anak? Silakan, Pak. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme. Oh, hilangnya rasa nasionalisme. Oke, betul, tepuk tangan. Jadi karena meniru budaya barat, maka hilanglah rasa cinta terhadap budaya sendiri atau nasionalisme. Betul sekali. Selanjutnya silakan untuk yang nomor 2. Demoralisasi adalah kenakalan remaja yang makin meningkat atau menurunnya nilai moral bangsa. Contohnya, bangsa banyak menjadi terjadinya kehamilan di luar nikah. Gimana anak-anak? Sama yang lain? Sama. Betul ya jawabannya, tepuk tangan untuk itu satu. Selanjutnya untuk dampak negatif globalisasi, kesenjangan sosial, ekonomi dan kriminalitas akan dibahas oleh kelompok yang kedua. Silakan. Silakan. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial ekonomi disebut juga sebagai ketimpangan sosial. Contoh, masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan orang yang pendidikannya rendah. Gimana anak? Sama? Sama? Rosin? Betul ya jawabannya? Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya tentang kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, perilaku kejahatan yaitu pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, mantap jawabannya betul. Tepuk tangan. Ada yang ingin berpendapat anak-anak atau sama jawabannya? Sama ya, kriminalitas itu tindak kejahatan. Silakan duduk. Oke, selanjutnya tentang dampak negatif globalisasi, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja dan individualisme yang semakin tinggi yang dibahas oleh kelompok 4. Silakan kamu. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang memiliki sifat individualisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, tepuk tangan. Jadi kata kelompok 4 pencemaran lingkungan itu karena masyarakat tidak peduli dengan lingkungan. Ada yang lain jawabannya anak? Silakan Sofian dulu. Pencemaran lingkungan
lingkungan diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik, pengolahan atau industri. Dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Oke, betul, tepuk tangan untuk Sofian ya. Jadi kata Sofian itu tadi apa namanya? Pencemaran itu terjadi karena penggunaan teknologi oleh pabrik yang tidak bertanggung jawab. Betul. Ada yang lain tadi, ada yang Dipa, silakan. Maksudnya komponen lain ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Oh, jadi ada komponen lain yang akibat dari kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan komponen alam. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Tepuk tangan untuk Dipa, betul. Oke, jadi sudah tahu ya anak-anak, selanjutnya tentang kenakalan remaja. Silakan. Kenakalan remaja merusak fasilitas umum, membuat kelompok kecil menjatuhkan individu lain, tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintahan, melakukan tindakan kriminal yang dilarang oleh agama dan juga negara. Oke, ada yang lain? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ada yang lain yang ingin menjawab? Silakan. Silakan. Kenakalan remaja ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang secara sosial disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Contohnya penyalahgunaan narkotika, minum minuman keras, perkelahian remaja, dan banyak lagi. Oke, betul, tepuk tangan jawabannya. Jadi kenakalan remaja itu adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, ini bisa terjadi akibat dampak globalisasi yang ada. Selanjutnya yang terakhir, Individualisme yang semakin tinggi, mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. gimana yang lain? Sama ya. Oke, tepuk tangan untuk Rosid ya. Silakan untuk Rosid. Jadi individualisme yang semakin tinggi ini adalah rasa mementingkan diri sendiri tanpa melihat atau tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Benar nggak ini terjadi? Benar ya. Contohnya sekarang itu banyak sekali orang yang lebih milih main HP, main game daripada ikut kerja bakti gitu kan, atau istilahnya beres-beres gitu ya di lingkungan sekitar, bersih-bersih. Nah, kalian jangan sampai seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada masalah yang harus kita pecahkan ya, yaitu tentang kemerosotan moral di kalangan remaja. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 ini akan dibahas oleh kelompok 3. Silakan. Berdasarkan artikel analisislah dampak negatif globalisasi yang menjadi penyebab pada permasalahan tersebut. Adanya pergaulan bebas yang dapat menimbulkan maraknya seks, tindak kriminal moral, kemerosotan moral, di mana banyak oknum yang tidak bijak dalam memanfaatkan kemajuan globalisasi. Oke, tepuk tangan, jawabannya betul ya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Yang nomor 1. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang menjadi penyebab dampak negatif? Apa sih? Oke, sama jawabannya. Selanjutnya yang nomor 2, silakan. Bagaimana globalisasi mempengaruhi perilaku remaja pada permasalahan perubahan perilaku remaja? Globalisasi membuat mudahnya akses yang dijangkau tanpa adanya batasan antar individu satu dan lainnya. Dengan begitu maka remaja yang sifat umumnya masih labil akan mudah terpengaruh oleh budaya sikap dan budaya hidup negara lain. Oke, mantap. Jawabannya bukan dulu. Jadi globalisasi itu mempengaruhi perilaku remaja karena adanya ketidakterbatasan informasi maupun internet ya, akses internet, sehingga para remaja yang seperti kalian ini masih labil ini bebas meniru budaya lain yang tentunya tidak sesuai dengan budaya kita. Ada yang mau berpendapat? Silakan, bisa. Munculnya budaya sopan santun karena pengaruh dari budaya lain, contohnya ketidakbatasan internet sehingga di kalangan remaja
remaja meniru gaya hidup budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita. Oke, betul, tepuk tangan dengan bisa ya. Jawabannya sama ya, hampir sama ya intinya. Adanya ketidakterbatasan informasi dan akses internet. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Silakan untuk kelompok yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang solusi pemecahan masalah akan dibahas oleh atau dikomunikasikan oleh kelompok yang kelima. Silakan kelompok yang kelima. Bagaimanakah solusi pemecahan masalah terkait pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja? Kita bisa melakukan dengan hal-hal positif dengan melakukan ibadah, berolahraga, dan kegiatan sehari-hari seperti membersihkan rumah, lebih aktif berkomunikasi secara langsung dengan individu, dan meningkatkan kesukaan atau hobi yang baik seperti bermain voli, main bola, main bola, dan sebagainya yang bermanfaat bagi kita dan tidak mengganggu kepentingan umum. Oke, tepuk tangan. Gimana sekarang? Sama jawabannya. Oke, benar ya. Jadi untuk mengatasi hal itu kita harus memperbanyak hal yang positif, kemudian menambah kegiatan yang agamaan gitu ya, seperti ngaji dan sebagainya. Sama tadi kata Sofian, kita harus membantu orang tua gitu ya. Perbanyak hal-hal yang positif sehingga kita bisa menghindari hal-hal negatif yang diakibatkan oleh globalisasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah mengkomunikasikan hasil diskusi kalian, ya. Jawabannya bagus-bagus, hebat-hebat. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa nih? Oh, ketinggalan tepuk tangannya ya. Tepuk tangan dong buat Ali dong. Ya, oke. Tadi anak-anak kita sudah belajar tentang dampak negatif globalisasi ya. Contoh-contohnya kalian sudah tahu, sudah bisa. Tadi juga sudah disajikan kasus tentang perubahan perilaku remaja akibat globalisasi. Intinya, globalisasi itu membawa dampak positif yang bisa kita rasakan manfaatnya, tapi juga membawa dampak negatif. Ya, kenapa bisa mempengaruhi perilaku remaja globalisasi ini? Karena bebasnya internet, tidak ada batasan kalian mengakses internet itu, ya. Nah, gimana caranya supaya kita tidak terjerumus? Bijak menggunakan internet, kemudian mengatur waktu serta kita mengisi hal dengan yang positif. Oke, baik anak-anakku. Kesimpulannya hari ini kita tadi belajar apa? Dampak negatif globalisasi. Ada apa aja? Kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, penyebaran hubungan, perlawanan remaja, Oke, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak ya. Tadi juga kita sudah belajar tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi perilaku remaja. Gimana caranya supaya tidak terpengaruh? membatasi penggunaan internet. Membatasi penggunaan internet, betul. Terus Melakukan hal yang baik. melakukan hal yang baik atau positif. Terus Mengatur waktu. pandai mengatur waktu. Nah, kalian harus bisa melakukannya. Gimana setelah melakukan pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan, baik? Baik. Tahu ya ada manfaatnya ya untuk kehidupan kalian ya. Nah, kalian harus mampu menyaring manfaat dari globalisasi dan juga harus mampu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi. Oke. Nah, sekarang anak kita akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran. Nanti Bapak akan membagikan ini, ya, bagikan kertas ini. Kalian tulis nama dan kelasnya. Sampai nanti Bapak akan bagikan, akan ambil LKPD. Oke, paham ya? Paham. Oke, silakan. Ini Bapak bagikan kertasnya.
Bapak ambil ya. Ini kertasnya. Ini Bapak ambil. Silakan. Ini kertasnya. Oke. Terus ini. Satu lagi ya. Potong lagi. Oke. Ya. Silakan. Oh ya. Silakan ditulis nama dan kelasnya ya. Tulis nama dan kelasnya. Oke. Sudah? Sudah ditulis nama dan kelasnya? Oke, kalau sudah langsung ditulis jawabannya saja. Madepnya ke sini semua. Halo Iksan. Sudah ditulis ya? Madepnya ke sini semua. Jangan ada yang bidik. Nggak boleh diskusi sama temannya. Oke? Siap. Ini adalah soal yang pertama. Silahkan dibaca dan dikerjakan. So. Kerjakan. Baca ya. Sudah selesai? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Bisa, salah, ke depan dong ya. Sudah? Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Sudah? Oke, ini yang nomor 4. Sudah? Oke, kita lanjut yang terakhir. Sudah? Oke, bantu Bapak untuk kumpulin ya. Bisa? Bisa kan? Insya Allah.
Oke, ini jawaban kalian sudah Bapak terima. Nah, berarti dengan selesai kalian melakukan evaluasi, berakhir juga pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ya. Nah, untuk pelajaran minggu depan, Bapak kasih tugas kalian untuk membaca, memahami materi tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Ya, jadi kan globalisasi itu ada di berbagai bidang. Di awal kita sudah belajar itu. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi globalisasi supaya kita itu sebagai bangsa Indonesia tidak ketinggalan zaman, tidak juga meninggalkan budaya kita. Nah, silahkan kalian pelajari karena itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.